Halo semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, yang pertama ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini digunakan untuk menghancurkan, menghaluskan, atau mencampurkan bahan padat seperti sampel tumbuhan, obat, bahan kimia, atau biji-bijian menjadi bentuk serbuk atau pasta. Fungsi utamanya yaitu menghaluskan bahan padat agar lebih mudah larut atau bereaksi dalam percobaan. Yang kedua, menghomogenkan campuran bahan. Yang ketiga, menyiapkan sampel biologis untuk analisis. Lalu prinsip kerjanya, alat ini menggunakan gaya tekan dan gesekan mekanik. Alu atau pistol ditekan dan digesekkan ke mortar. Lalu gaya tekan dan gesek ini menghancurkan partikel bahan menjadi ukuran lebih kecil. Proses berulang menghasilkan bahan yang halus dan homogen. Selanjutnya ada pelat tetes. Fungsi pelat tetes yang pertama melakukan observasi pada suatu bahan hayati atau hewan yang berukuran kecil. Yang kedua, tempat melakukan analisis kuantitatif untuk menentukan faktor terhadap suatu sampel. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menentukan polaritas zat atau sampel. Yang keempat, tempat untuk menentukan kelarutan suatu bahan atau zat. Yang kelima, untuk mengamati perubahan warna pada saat melakukan reaksi. Yang keenam, dapat memudahkan proses pengamatan. Prinsip kerja dari pelat tetes adalah untuk mereaksikan atau menguji zat dalam jumlah yang sangat kecil di dalam cekungan-cekungan kecilnya. Pelat tetes bekerja dengan cara meneteskan larutan-larutan yang akan diuji ke dalam cekungan yang berbeda, kemudian mengamati perubahan yang terjadi seperti perubahan warna, terbentuk endapan, atau hasil reaksi lainnya. Lalu alat selanjutnya ada pembakar spiritus yang berfungsi sebagai pemanas bahan atau larutan saat melakukan percobaan. Yang kedua, mensterilkan alat laboratorium kecil seperti jarum, inokulasi, pinset, atau mulut tabung reaksi. Yang ketiga, menyediakan sumber panas untuk reaksi kimia seperti uji nyala. Yang keempat, membantu proses pembakaran zat padat atau cair dalam analisis kimia. Lalu prinsip kerjanya, prinsip kerja pembakar spiritus didasarkan pada pencampuran gas, biasanya gas LPG, metana atau butana, dengan udara oksigen sebelum dibakar, sehingga menghasilkan pembakaran sempurna dan nyala biru panas. Selanjutnya ada corong kaca. Fungsi utama corong kaca adalah untuk memindahkan cairan atau bubuk dengan presisi, melakukan penyaringan terutama dengan kertas saring, dan sebagai alat bantu dalam proses ekstraksi atau mencampurkan pencampuran bahan. Prinsip kerjanya adalah menggunakan bentuknya yang kerucut dan tangkai sempit untuk mengarahkan aliran cairan atau bubuk secara terkontrol, mencegah tumpukan, serta memanfaatkan gaya gravitasi untuk proses penyaringan. Lalu ada Labo Erlenmeyer. Fungsi utama dari Labo Erlenmeyer adalah yang pertama, tempat mencampur, melarutkan atau menyimpan larutan kimia. Yang kedua, digunakan untuk titrasi, terutama bila digunakan dengan buret karena bentuknya memudahkan pengadukan tanpa menumpahkan cairan. Yang ketiga, sebagai wadah pemanasan larutan, dapat dipanaskan di atas hot plate atau pemanas lain. Yang keempat, untuk inkubasi kultur mikroba terutama dalam mikrobiologi jika ditutup dengan kapas steril. Yang kelima, menampung hasil fitrat atau reaksi kimia. Lalu prinsip kerjanya, yang pertama, bentuk kerucut membantu cairan berputar saat diaduk sehingga percampuran lebih merata tanpa mudah tumpah. Yang kedua, leher sempit mengurangi penguapan dan percikan cairan saat pemanasan atau pengadukan. Yang ketiga, dasar datar membuat tabung dapat berdiri stabil di atas meja laboratorium atau hot plate. Yang keempat, bahan kaca tahan panas, borosilikat misalnya Palixer, memungkinkan tabung dipanaskan langsung tanpa pecah. Lalu ada gelas ukur 25 ml. Yang pertama, fungsinya untuk mengukur volume cairan hingga 25 ml dengan ketelitian sedang. Dua, menakar bahan cair untuk pembuatan larutan dalam jumlah kecil maupun sedang. Yang ketiga, memindahkan cairan terukur ke wadah lain seperti Erlenmeyer atau tabung reaksi. Yang keempat, menyiapkan volume tertentu untuk proses titrasi, pengecaran, atau eksperimen lain. Yang kelima, sebagai wadah sementara untuk menampung cairan sebelum digunakan. Lalu prinsip kerja gelas ukur,
didasarkan pada pengukuran volume cairan dengan membaca skala yang sesuai dengan permukaan meniskus cairan. Maka prinsip kerja yang pertama, tuangkan cairan ke dalam gelas ukur perlahan hingga mendekati volume yang diinginkan. Yang kedua, letakkan gelas ukur pada permukaan datar dan sejajar mata dengan permukaan cairan. Yang ketiga, baca volume cairan pada bagian bawah meniskus. Lakukan permukaan cairan untuk cairan seperti air dan larutan encer. Baca bagian bawah meniskus untuk cairan bermerkuri. Baca bagian atas meniskus karena bentuk cembung. Yang keempat, gunakan gelas ukur dengan kapasitas mendekati volume ini diukur agar hasil lebih akurat. Gelas ukur ini tidak jauh beda dengan gelas ukur sebelumnya. Fungsinya sama, tetapi untuk gelas ukur sebelumnya ini dia mengukur volume cairan lebih kecil dengan ketelitian sedang, biasanya 0,1 sampai 0,2 mm per skala. Selanjutnya ada cawan Petri. Prinsip kerjanya adalah dengan menyediakan lingkungan yang terkontrol dan steril di dalam wadah yang terbuat dari plastik atau kaca dengan tutupnya. Cawan Petri memiliki dua ukuran, yaitu berukuran besar dan kecil. Cawan kecil cocok untuk kultur jumlah kecil atau eksperimen mikroskopis, sementara cawan besar digunakan untuk kultur skala lebih besar atau pengujian antimikroba yang membutuhkan area permukaan lebih luas. Fungsinya, yang pertama tempat menimbang sampel, yang kedua tempat perkembangan mikroba, yang ketiga menumbuhkan mikroorganisme, yang keempat mengisolasi mikroorganisme, yang kelima mengetahui respons zat kimia dan obat, yang keenam menguji daya tahan mikroorganisme, yang ketujuh tempat untuk mengeringkan sampel, yang kedelapan memudahkan observasi pertumbuhan mikroba. Lalu ada pipet tetes kaca. Fungsi utama pipet kaca yang pertama mengukur volume cairan secara akurat, terutama dengan pipet volumetrik. Yang kedua, memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain tanpa tumpah. Yang ketiga, mengambil volume larutan tertentu dalam proses pembuatan atau pengeceran larutan. Yang keempat, menyiapkan volume tertentu untuk analisis kuantitatif, misalnya dalam titrasi. Lalu prinsip kerja pipet kaca didasarkan pada tekanan udara dan gaya kapiler yang memungkinkan cairan naik dan turun dalam pipet kaca. Selain itu, pengukuran volume didasarkan pada skala kalibrasi pada pipet ukur atau tanda batas tunggal pada pipet volumetrik. Maka prinsip kerja yang pertama, tekanan udara di dalam pipet dikurangi dengan pipet filter atau alat hisap sehingga cairan terdorong naik akibat tekanan atmosfer dari luar. Yang kedua, cairan dihisap hingga melebihi tanda batas, lalu kelebihan cairan dibuang sampai meniskus tempat digaris kalibrasi. Yang ketiga, setelah itu cairan dibiarkan keluar dengan gaya gravitasi dan seluruh volume yang telah ditentukan keluar sesuai kalibrasi alat. Yang keempat, meniskus bawah menjadi acuan pembacaan volume untuk cairan seperti air atau larutan encer. Lalu tidak jauh berbeda dengan pipet kaca, pipet tetes plastik mempunyai fungsi yang sama namun berbahan dasar yang berbeda. Selanjutnya ada kaca pembesar atau loop. Prinsip kerja kaca pembesar bekerja dengan membiaskan cahaya menggunakan lensa cembung. Ketika objek diletakkan di antara titik fokus dan lensa, cahaya yang melewatinya akan dibiaskan ke satu titik fokus menghasilkan bayangan maya, tegak, dan tipe besar yang dilihat oleh mata. Fungsinya, satu, memperjelas objek kecil, yang kedua membantu aktivitas profesional seperti bedah dan kedokteran gigi, pembuatan jam tangan dan perhiasan, gemologi, pemeriksaan dokumen dan percetakan. Yang ketiga, membantu penglihatan, dan yang keempat, memfokuskan cahaya untuk menghasilkan titik panas yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Selanjutnya ada tabung reaksi. Fungsi utama tabung reaksi yang pertama menampung atau mencampur zat kimia dalam jumlah kecil untuk percobaan. Yang kedua, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam skala laboratorium. Yang ketiga, digunakan untuk pemantauan zat cair atau padat, biasanya di atas nyala bunsen. Yang keempat, mengamati perubahan reaksi seperti perubahan warna, endapan, atau gas yang dihasilkan. Yang kelima, sebagai wadah uji kualitatif, misalnya uji protein, uji glukosa, atau uji lemak. Lalu prinsip kerja tabung reaksi didasarkan pada desain, bentuk, dan bahan pembuatannya yang memungkinkan terjadinya reaksi dan pemanasan zat kimia dengan aman. Penjelasan prinsip kerjanya yang pertama, bentuk silinder dengan ujung bulat membantu panas menyebar merata saat pemanasan, mengurangi resiko pecah akibat titik
panas. Yang kedua, bahan tahan panas biasanya kaca borosilikat seperti Pyrex memungkinkan tabung menahan suhu tinggi tanpa retak. Ukurannya kecil, cocok untuk percobaan dengan volume sedikit sehingga reaksi dapat diamati dengan mudah. Mulut terbuka memudahkan Alat selanjutnya yaitu neurological reflex hammer. Prinsip kerjanya, palu diketuk dengan lembut pada tendon tertentu seperti tendon patella di bawah tempurung lutut. Ketukan ini merangsang neuron sensorik di spedal otot, ujung saraf sensorik di dalam otot, yang kemudian mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang secara otomatis mengaktifkan respon motorik tanpa perlu sinyal dari otak. Sinyal motorik ini bergerak cepat kembali ke otot yang sama, dalam hal ini otot quadriceps, menyebabkan otot tersebut berkontraksi secara tidak sadar dan menghasilkan gerakan yang dapat diamati seperti tungkai yang mendendang ke depan. Fungsinya yang pertama, mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat atau perifer. Yang kedua, menilai fungsi saraf motorik dan sensorik pada tubuh. Yang ketiga, membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit neurosis seperti multiple sclerosis, neuropati, dan stroke. 4. Memantau kemajuan pasien selama perawatan dan pemulihan. Yang kelima, menentukan tingkat keparahan cedera pada saraf dan otot. Selanjutnya ada pinset. Fungsi utama dari pinset adalah mengambil atau memegang benda kecil seperti kertas saring, kapas, kaca objek, atau bahan kimia padat. Yang kedua, memindahkan bahan panas dari atau ke alat pemanas. Yang ketiga, menjaga kondisi steril, misalnya saat mengambil bahan pada percobaan mikrobiologi agar tidak terkontaminasi. Yang keempat, membantu dalam proses penataan alat atau bahan di meja laboratorium tanpa menyentuh langsung. Yang kelima, digunakan dalam preparasi mikroskopis, misalnya untuk menempatkan jaringan atau objek pada kaca objek. Selain itu, prinsip kerja pinset didasarkan pada gaya mekanik tekanan dan elastisitas logam. Pinset penjepit dijepit dengan jari, kedua batang logamnya mendekat dan memberikan gaya tekan pada benda yang dipegang. Ketika dilepas, sifat elastis logam membuat pinset kembali ke posisi semula. Penjelasan prinsip kerjanya, yang pertama, gaya tekan mekanis. Jari memberikan tekanan pada dua sisi pinset untuk menjepit benda di antara ujungnya. Yang kedua, sifat elastis bahan logam memungkinkan pinset kembali ke posisi awal saat tekanan dilepas. Yang ketiga, ujung sempit dan runcing memberikan presisi tinggi dalam mengambil benda kecil. Daya cengkerama kuat memudahkan memegang benda tanpa licin. Selanjutnya ada rubber blobs. Prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan tekanan yang dihasilkan saat katup-katup pada bulb ditekan untuk menghisap atau mengeluarkan cairan. Yang pertama, bulb pasang ujung bawah pipet ke lubang pada rubber bulb. Tekanan katup aspirasi bagian atas bertanda A untuk mengeluarkan seluruh udara dari bulb dan pipet hingga pipet terisi sebagian kecil cairan dan terisi udara di dalamnya. Yang kedua, menghisap larutan. Pastikan pipet dalam posisi terendam larutan yang diinginkan. Tekan katup hisap di bagian bawah bertanda S. Cara perlahan untuk menarik cairan ke dalam pipet hingga volume yang diinginkan. Yang ketiga, mengeluarkan larutan. Pindahkan pipet ke wadah tujuan, tekan katup ekskresi di bagian samping bertanda E untuk mengeluarkan seluruh cairan dari pipet. Berfungsi untuk menyedot dan memindahkan cairan terutama larutan kimia menggunakan pipet ukur atau pipet volume. Selanjutnya ada penjepit kayu. Fungsi utama penjepit tabung reaksi, memegangkan tabung reaksi saat dipanaskan di atas nyala api bunsen. Yang kedua, melindungi tangan dari panas atau bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, menjaga jarak aman antara pengguna dan sumber panas. Yang keempat, memudahkan pengamatan reaksi saat pemanasan tanpa risiko terbakar. Yang kelima, menstabilkan posisi tabung reaksi agar tidak tergelincir atau jatuh saat digunakan. Prinsip kerja penjepit tabung reaksi didasarkan pada gaya mekanik tekanan dan gaya gesek antara penjepit dan tabung reaksi. Penjelasan prinsip kerjanya, yang pertama, ketika pegang
penjepit ditekan, dua sisi penjepit akan mendekat dan menjepit tabung reaksi di tengahnya. Yang kedua, gaya gesek antara penjepit biasanya dari kayu atau logam dan permukaan tabung mencegah tabung tergelincir. Yang ketiga, bahan kayu atau logam tahan panas berfungsi untuk menahan suhu tinggi sehingga pengguna tetap aman dari panasnya api bunsen. Yang keempat, setelah dilepas, pegas atau sifat elastis bahan membuat penjepit kembali ke posisi semula. Lalu ada rak tabung reaksi kayu. Fungsi utama rak tabung reaksi yang pertama menopang tabung reaksi agar berdiri tegak. Yang kedua menyimpan tabung reaksi yang berisi larutan atau hasil reaksi. Yang ketiga mencegah tabung reaksi terguling atau pecah. Yang keempat memudahkan pengamatan dan pengelompokan sampel. Yang kelima tempat pendinginan sementara setelah tabung reaksi dipanaskan. Prinsip kerja rak tabung reaksi. Prinsip kerja rak tabung reaksi didasar pada konsep keseimbangan dan penopang vertikal. Penjelasan prinsip kerjanya. Yang pertama, rak memiliki lubang atau celah berbentuk silinder yang sesuai dengan diameter tabung reaksi sehingga tabung dapat berdiri tegak stabil. Yang kedua, gaya gravitasi menarik tabung ke bawah sehingga tertahan oleh permukaan dasar rak yang menopang bagian bawah tabung. Yang ketiga, struktur rak yang datar dan kokoh menjaga posisi tabung agar tidak miring atau jatuh. Yang keempat, bahan rak kayu, logam, atau plastik keras dipilih agar tahan terhadap panas dan bahan kimia. Bambu ukuran 100 ml. Fungsinya adalah untuk membuat larutan standar dengan konsentrasi tertentu dan melakukan pengenceran terhadap serta akurat dengan bentuk khasnya yang seperti buah pir, layar panjang dan bagian bawah datar untuk memudahkan pencampuran dengan cara dibolak-balik. Prinsip kerja labu ukur 100 ml adalah menggunakan prinsip penempatan larutan tepat pada tanda batas kalibrasinya tertera di lehernya. Untuk mencapai volume yang akurat, biasanya pada suhu 20 Celcius. Spatula logam. Fungsi utama spatula logam: satu, mengambil atau memindahkan zat padat dari wadah ke alat lain seperti gas ukur. Yang kedua, mengaduk campuran kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, mengambil bahan dari botol reagent secara higienis dan efisien tanpa menyentuh tangan langsung. Yang keempat, meratakan permukaan zat padat pada saat penimbangan agar hasil akurat. Yang kelima, membersihkan sisa bahan kimia pada permukaan alat seperti kaca, halogen, atau timbangan. Lalu, prinsip kerja spatula logam didasarkan pada prinsip mekanik sederhana berupa gaya ungkit dan gaya gesek. 1. Ujung pipih pada spatula memberikan permukaan datar untuk menampung atau mengangkat bahan padat. Yang kedua, ketika spatula digerakkan di bawah zat padat, gaya gesek antara logam dan bahan memungkinkan bahan diangkat dengan mudah. Yang ketiga, bahan logam biasanya stainless steel, bersifat kuat, tahan karat, dan tidak reaktif, sehingga tidak bereaksi dengan bahan kimia yang digunakan. Yang keempat, permukaan yang halus membuat zat padat tidak mudah menempel sehingga mudah dibersihkan dan digunakan berulang kali. Lalu ada test tube. Fungsinya yang pertama, menampung zat kimia cair atau padat dalam jumlah kecil. Yang kedua, sebagai wadah untuk reaksi kimia, misalnya reaksi pengendapan, perubahan warna, atau pembentukan gas. Yang ketiga, untuk pemanasan zat kimia secara langsung di atas alat bunsen. Yang keempat, sebagai tempat uji kualitatif, misalnya uji glukosa, benadik, uji protein, bioret, atau uji lemak. Sudan 3. Yang kelima, untuk menyimpan atau mengamati sampel biologis dalam eksperimen mikrobiologi atau biokimia. Prinsip kerja test tube didasarkan pada dasar bentuknya yang memungkinkan reaksi kimia berlangsung aman dan efisien. Penjelasan prinsipnya: bentuk silinder dengan dasar bulat membuat panas terdistribusi merata saat pemanasan dan mengurangi risiko retak akibat perubahan suhu mendadak. Mulut terbuka di atas memudahkan penambahan bahan kimia dan memungkinkan gas hasil reaksi keluar bebas. Bahan kaca tahan panas seperti perak atau borosilikat membuat test tube dapat dipanaskan langsung tanpa pecah. Ukuran kecil cocok untuk percobaan dengan volume zat sedikit sehingga reaksi mudah diamati secara visual.
suatu larutan. Yang kedua, menentukan konsentrasi zat terlarut berdasarkan peristiwa hukum Lambert-Beer. Yang ketiga, menganalisis warna atau keruhan larutan. Yang keempat, digunakan dalam uji kuantitatif seperti uji kadar kolesterol, glukosa, dan protein. Yang kelima, menentukan kemurnian atau perubahan reaksi kimia berdasarkan perubahan absorpsi. Selanjutnya, prinsip kerjanya atau metode didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa besaran cahaya yang diserap pada suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya melalui larutan. Persentase langkah kerjanya: yang pertama, suhu cahaya lampu tungsten atau LED memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Yang kedua, cahaya tersebut melewati filter optik untuk mendapatkan panjang gelombang yang sesuai dengan pada larutan energi. Ketiga, cahaya kemudian melewati larutan sampel di dalam kuva atau menjadi transparan. Yang keempat, sebagai cahaya akan diserap oleh zat dalam larutan dan sebagai lainnya diteruskan. Yang kelima, transfer cahaya biasanya fotomedia atau fotovoltaik mengukur jumlah cahaya yang diteruskan. Yang keenam, alat kemudian menghitung absorpsi atau transportasi yang dikonversikan menjadi konsentrasi zat berdasarkan kalibrasi standar. Atmometer. Fungsi utama atmometer yang pertama, mengukur evaporasi air di lokasi dan waktu tertentu. Yang kedua, membantu menghitung kedatangan air di tanaman. Evaporator resi di bidang pertanian. Yang ketiga, menentukan efisiensi sistem irigasi dengan memperkirakan jumlah air yang hilang melalui penguapan. Yang keempat, mengkaji kondisi iklim mikro seperti suhu udara dan kelembapan yang mempengaruhi penguapan. Yang kelima, sebagai alat penelitian yang terbagi untuk mengetahui siklus air di lingkungan. Prinsip kerja atmometer didasarkan pada prinsip penguapan air dari suatu permukaan ke udara terbuka mirip dengan penguapan yang terjadi di permukaan tanah dan daun tanaman. Penjelasan prinsip kerjanya: yang pertama, atmosfer memiliki reservasi wadah air yang dihubungkan dengan permukaan berpori, biasanya piringan keramik atau kain, yang mengirim permukaan daun. Dua, ada reservoir naik ke permukaan berpori melalui kavitas. Ketiga, ketika udara panas atau kering, air di permukaan tersebut menguap ke atmosfer. Yang keempat, jumlah air yang menguap menyamakan kebetulan volume air di respirator. Kelima, penurunan volume air diukur dan dinilai menunjukkan tingkat eksplorasi dalam 1 mm per hari. Deborah 1 mili. Fungsinya mengukur volume cairan secara presisi. 2, pengamaran cairan secara terkontrol. 3, transaksi. 4, analisis kimia kuantitatif. 5, analisis kimia kualitatif. 6, penentuan ketika evakuasi. 7, pengukur volume dalam kerja bioren. 1, burat dipasangkan pada statif dan diisi dengan larutan yang akan digunakan larutan standar. Pastikan tidak ada belum mudah di dalamnya. 2, berat dibuka dengan kantungnya untuk mengalirkan cairan hingga volume awal yang diinginkan tercatat dengan membaca skala burat. Memastikan posisi mata sejajar dengan permukaan bawah meniskus. Ketiga, katup stopcock diputar untuk mengalirkan cairan dari biurut ke dalam sampel. Aliran bisa diatur secara manual baik atas demi atas maupun kostal. Setelah reaksi selesai, katup ditutup dan volume akhir cairan di dalam biurut dicatat. Yang kelima, volume cairan yang digunakan itulah cara mengukur volume awal dari volume akhir. Lalu ada desikator. Prinsip kerja desikator seperti silika gel diletakkan di bagian bawah. Desikator ini berfungsi menyerap uap air dari udara di desikator. Kedua, saringan atau penyenggah biasanya terbuat dari porselen ditempatkan di atas desika untuk memisahkan sampel dari bahan pembarangan. Ketiga, sampel yang akan dikeringkan atau disimpan diletakkan di atas saringan. Yang keempat, desikator ditutup dengan rapat dan lapisan pelumas. Misalnya vaselin sering digunakan pada bibir tutup. Perbedaan tekanan uap air antara sampel dan udara kering di dalam desikator akan menggunakan uap air
agar tekanan atmosfer di atas sampai mendorong cairan ke bawah. Ketika cairan akan dipaksa mengalir melalui pori-pori serta saring bertingkat padat yang ukurannya lebih besar dari pori-pori akan tertahan di atas kertas saring sebagai residu. Pendapat 4. Cairan bersih yang berhasil melewati kertas saring disebut filtrat dan berkumpul di dalam lubang penghisap. 5. Penetapan residu vakum membantu memandatkan residu di atas kertas saring menggunakan proses pencucian dan pengumpulan penempatan tersebut. Mangkuk porselen fungsinya pemanasan dan pengeringan. Yang kedua, penguapan kristal. Yang ketiga, pengaboman dan kalinasi. Yang keempat, bereaksi standar pada suhu tinggi. 5. Berguna dalam analisis mineral atau logam untuk mengubur sampel pada suhu tinggi. Keenam, pengukuran massa dalam prosedur analitik. Yang ketujuh, penyimpanan sementara untuk bahan kimia atau sampel dalam uji jumlah kecil. Prinsip kerjanya adalah sebagai wadah tahan panas yang mentransfer energi termal secara efisien untuk memisahkan komponen campuran melalui penguapan atau untuk melakukan reaksi kimia pada suhu tinggi. Kemudian ada crucible, fungsinya memanaskan bahan melelehkan dan mengkalsinasi, menguapkan pelarut analisis kimia pengujian materi. Prinsip kerjanya yaitu crucible dipanaskan oleh luar, misalnya melalui jadinya oleh tungku dengan sumber panas dari pembakaran minyak, gas, atau pemanasan listrik. Energi panas dari sumber api atau elemen pemanas diantarkan ke dinding crucible secara radius. Pada kemudian dipindahkan secara kondusif melalui dinding crucible ke bahan di dalamnya. Proses pemanasan ini terus berlangsung hingga bahan di dalam crucible mencapai suhu yang diperlukan untuk meleleh atau bereaksi. Crucible terbuat dari bahan tahan api seperti keramik, porselen, grafit, atau logam seperti platinum yang mampu menahan suhu tinggi tanpa meleleh atau bereaksi dengan sampelnya. Segitiga crucible. Fungsi utama dari segitiga crucible adalah sebagai penopang wadah tahan panas seperti crucible atau alat laboratorium lain yang membutuhkan panas dari bawah. Alat ini digunakan bersamaan dengan kaki tiga. Prinsip kerjanya meletakkan kaki tiga di permukaan yang datar dan kokoh. Setelah itu, letakkan segitiga crucible di atas permukaan kaki tiga. Lalu crucible atau alat lain yang akan dipanaskan bisa diletakkan di atas segitiga crucible sebagai penopang. Hematokrit kapiler. Fungsi utamanya pertama, mengukur nilai hematokrit atau HCT, yaitu perbandingan antara volume eritrosit dengan total volume darah. Yang kedua, menilai kondisi kesehatan darah, misalnya untuk mendeteksi anemia, polisitemia, dan dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Yang ketiga, digunakan dalam pemeriksaan cepat di laboratorium klinik atau rumah sakit, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas. Langkahnya yang pertama, darah kapiler dimasukkan ke dalam tabung kapiler hematokrit terbuat dari kaca halus. Yang kedua, salah satu ujung tabung ditutup dengan tanah liat atau clay seal agar darah tidak keluar saat disentrifusi. Timbangan digital. Fungsi utamanya di laboratorium. Pertama, menimbang bahan kimia padat dengan presisi tinggi sebelum pembuatan larutan. Kedua, menentukan massa zat atau sampel biologis secara akurat. Ketiga, membandingkan berat sebelum dan sesudah reaksi untuk analisis kuantitatif. Keempat, menguji kehilangan massa akibat pemanasan atau pengeringan. Kelima, menentukan massa molekul relatif atau kadar zat tertentu dalam penelitian laboratorium. Prinsip kerja timbangan digital didasarkan pada konversi gaya berat menjadi sinyal listrik melalui sensor beban load cell, kemudian diubah menjadi angka digital oleh mikroprosesor. Langkah-langkah kerjanya: pertama, benda diletakkan di atas piring timbang platform. Kedua, gaya berat benda tersebut menekan sensor beban load cell di dalam timbangan. Ketiga, load cell berisi strain gauge mengukur regangan yang mengubah tekanan mekanik menjadi perubahan resistansi listrik. Fungsi utama
Cara menggunakan pipet tetes yaitu 3 jari memegang badan pipet, lalu 2 lainnya memegang area yang merah untuk menarik atau mengeluarkannya. Sebelum kita memasukkan larutannya, bagian yang merah kita tekan dulu, lalu lepaskan, lalu masukkan. Penjepit dimasukkan dari bawah tabung reaksi ke atas. Spiritus biasa digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Nah, untuk menyalakannya kita dengan bantuan korek, lalu kita nyalakan. Kita gunakan dengan bantuan tabung reaksi. Posisikan tabung reaksi dengan miring supaya merata dengan baik. Selain itu juga diarahkan ke atas dan ke bawah. Saat sudah tidak dibutuhkan lagi, kita matikan dengan penutup spiritus. Letakkan benda yang akan diukur pada meja timbangan, kemudian atur berat dari yang terkecil ke terbesar hingga seimbang. Buka penutup timbangan analitik, setelah itu tekan tombol on-off dan taruh cawan arloji. Setelah cawan arloji diletakkan, tekan tombol tarik untuk mengatur ulang timbangan ke angka 0 kembali. Gula yang ditimbang harus mencapai 1 gram. Jika sudah mencapai 1 gram, tutup untuk menghindari udara yang masuk karena dapat merusak keakuratan perhitungan. Setelah selesai, buka penutup dan tekan tombol off dan jangan lupa dibersihkan sisa-sisa gulanya. Masukkan gula ke dalam air 100 ml, kemudian aduk berlawanan arah hingga gulanya terlarut. Cara menggunakan rubber bulb yaitu dengan menekan A yang ada di bagian atas, lalu yang bagian tengah yang bulat itu kita tekan sampai tidak ada udara. Pastikan tidak ada udara sama sekali. Lalu setelah seperti itu kita masukkan pipet yang akan digunakan. Yang kita gunakan saat ini pipet volumetrik atau pipet ukur. Pastikan memasangnya dengan hati-hati dan terpasang dengan baik. Jika sudah terpasang dengan baik, maka pipet bisa digunakan. Lalu, untuk menarik larutan supaya masuk ke pipet, kita menekan bagian yang terdapat tulisan S. Nanti, larutan tersebut akan naik mencapai titik 0. Untuk mengeluarkannya, kita menggunakan yang E untuk exit. Nantinya, larutan tersebut akan keluar. Untuk penggunaan water stirrer with hot plate, kita menggunakan bantuan glass beaker. Nah, jadi glass beaker ini dimasuki magnetik untuk menghomogenkan suatu larutan. Sebelum menggunakannya, kita menyalakan tombol on sampai lampunya berwarna hijau. Lalu kita atur speed supaya magnetik di dalam glass beaker dapat berputar sehingga larutannya dapat terhomogenkan dengan baik. Siapkan timbangan, setelah itu klik tombol on off-nya, buka penutup-penutupnya, lalu tambahkan potongan-potongan daun yang akan ditimbang di atasnya hingga sebanyak 1 gram. Jika sudah 1 gram, tutup kembali daun yang sudah ditimbang. Jika sudah, matikan alat. Lalu potong-potong daun dan pindahkan ke dalam mortar dan alu, lalu dihancurkan hingga menjadi seperti bubur. Setelah itu, siapkan tabung Erlenmeyer yang sudah ada corong dan penyaringnya di atasnya. Setelah itu, bubur atau daun yang sudah dihancurkan bisa disaring di atas kertas saring tersebut. Tunggu hingga cairannya turun ke bawah. Setelah itu, pindahkan ke dalam gelas ukur. Pertama, kita pindahkan cairan dari gelas beaker ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Keakuratannya dilihat dari adanya gelembung atau cekungan di dalam tabung ukur. Setelah itu, kita bisa pindahkan dari gelas ukur ke dalam tabung reaksi. Lalu ambil cairan menggunakan pipet dan teteskan ke dalam tabung reaksi yang sudah terisi cairan sebelumnya. Setelah itu bisa dihomogenkan dengan digoyang-goyangkan. Ambil yang cairan beningnya ya. 1 mili aja. 1 mili aja. Awas jangan kesedot yang bagian depannya, nanti percuma. Harus sama aku ada saja, maksudnya biar ini sampai di atas 10 mili. Taruh. Tapi ini anggapnya ini adalah alkohol ya. Anggapnya itu alkohol ya.
Situ ada batas kan? Nah, sampai batas itu aja. Nah, udah gitu, ini yang nantinya kita akan masukkan ke dalam tabung. Sebenarnya gini ya, teman-teman. Kuvet itu nggak bentuknya tabung kayak gini, tapi ada juga yang bentuknya kotak. Itu tergantung dari spesifikasi spektrofotometernya. Nah, ini harusnya yang dimasukkan dulu apa? Belangko. Belangkonya apa kalau yang kita pakai? Nah, misalkan ini yang alkohol, itu ditaruh di sini. Itu masukkan, nanti tutup. Nanti diatur wavelengthnya berapa, nanti baru dinyalakan. Seperti itu caranya. Nah, nanti kalau karena kita hanya simulasi, kita nggak dipakai alatnya nih. Nyalakan timbangan analitik dengan memencet tombol on. Setelah tulisan hello akan berpindah dengan angka yang tandanya siap untuk menimbang. Letakkan daun di atas timbangan analitik. Jika beratnya belum sesuai, tambahkan daun hingga mencapai berat yang diinginkan. Lalu tutup timbangan untuk menjaga kestabilan hasil pengukuran. Setelah selesai, buka tutup timbangan, keluarkan daun, lalu tekan tombol off, kemudian tutup kembali timbangan analitik. Gunting daun, setelah itu tetesi alkohol, kemudian ulek. Tahap ini dilakukan berkali-kali agar memudahkan proses penghalusan daun. Ketika daun sudah halus, kita campuri kembali alkohol hingga mencakupi ukuran yang kita inginkan, dan target kita kali ini mencakupi 7 cm. Setelah mendapatkan larutan, masukkan tabung reaksi ke dalam alat centrifuge. Dalam alat ini, posisinya harus imbang. Penggunaannya atur speed hingga tachometer menunjukkan angka 0,5. Timernya 10 menit, setelah itu buka penutup centrifuge, kemudian ambil satu persatu tabung reaksi dan tutup kembali. Cara mematikannya, tekan tombol on off dan main, lalu cabut kabelnya. Ini merupakan hasil centrifuge kelompok kami. Ini adalah sampel tumbuhan yang akan diuji. Ukur 1 cm di bagian bawah dengan panjang 7 cm. Ambil sampel menggunakan pipa kapiler dengan menutup bagian atasnya. Teteskan sampel pada kertas kromatografi. Masukkan kertas ke dalam wadah yang berisi benzen 9 ml, asetol 1 ml, dan tutup rapat. Dalam video pengamatan ini kita bisa melihat bahwa warnanya menguap ke atas semakin lama dia didiamkan. Buka tutup wadah, kemudian ambil kertas kromatografi. Setelah kering, maka ukurlah.